Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi dari minggu sebelumnya ya, soal esai tentang konfigurasi elektron 18AR. Jadi untuk mencari konfigurasi elektron dari 18AR, pertama-tama kita harus memahami dulu aturan Aufbau. Kalian bisa buka di halaman 41 buku cetak kimia kalian yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan, atau kalian bisa melihat di materi ibu sebelumnya di minggu lalu ya, sudah ibu cantumkan. Ada di situ aturan Aufbau. Pada aturan Aufbau terdapat tingkat pengisian elektron mengikuti arah panah. Seperti ini ya. Kalian bisa lihat juga di buku halaman 41 itu ya. 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Pada subkulit pertama di aturan Aufbau itu S. Selanjutnya 2 dan seterusnya. Subkulit kedua itu P. Subkulit ketiga itu D. Yang terakhir subkulit F. Nah, jadi pada subkulit S, P, D, dan F ini masing-masing mempunyai jumlah elektron maksimal. S itu ada 2, P ada 6, D ada 10, dan F ada 14. Dan arah pengisian elektron mengikuti arah panah seperti ini ya. Satu S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 5S, dan seterusnya ya. Kalian bisa lanjutkan sendiri. Arahnya ke sini. Di sini ya arahnya ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dibentangkan, hasilnya seperti ini. Kita ikutin ya. Dipanjangkan ya, kalau dipanjangkan untuk mempermudah hasilnya seperti ini. 1S, habis 1S arahnya ke sini, 2S, selanjutnya 2P, 3S, 3P, lalu 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah
Ibu bilang tadi, dalam satu subkulit S terdapat 2 elektron, P6D10 F14, elektron maksimal ya. Jadi di sini kalian bisa tulis S itu ada 2, P itu ada 6, S2 6, 2, kalau D 10, pindahkan sini 10, P ada 6, S ada 5, dan seterusnya ya. Ini semua sudah ketentuan dari pengisian aturan Aufbau itu tadi. Nah, kalian sudah mengerti nih cara memahami tentang aturan Aufbau. Lalu bagaimana cara mencari konfigurasi elektron dari 18AR? Kita bikin di sini ya, 18AR. Di sini nomor atomnya 18, maka kita bikin konfigurasi elektronnya sampai jumlah elektronnya sama-sama 18. Perhatikan, 1s2, 2s2, 2p6. Kalian bisa lihat di sini atau di sini ya. 3s2, 3p6. Nah, ini sudah berjumlah 18. Dari mana taunya? Kita bisa hitung di sini. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 6, 18. Jadi kalau dijumlahkan semua elektronnya ada 18, sama seperti jumlah yang di sini. Nah, ini konfigurasi elektron. Konfigurasi elektronnya sudah ketemu. Sekarang kita cari bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4 ya. Bilangan kuantum utama lambangnya N. Bilangan kuantum azimut lambangnya L. Bilangan kuantum magnetik lambangnya M. Dan bilangan kuantum spin lambangnya S. Nah, bagaimana cara mencari bilangan kuantum utama? Cara mencari bilangan kuantum utama, kalian bisa buka bukunya halaman 40. Di situ ada dituliskan bilangan kuantum utama menyatakan kedudukan elektron dalam kulit atom, dalam kulit ya. Jadi kalau dalam kulit atom itu kulitnya itu ada K, L, M, N, dan seterusnya. Sebenarnya masih banyak, tapi yang hanya dipelajari dalam sekolah menengah atas itu ada 4 saja. Jadi K itu mempunyai nilai bilangan kuantum utama atau N-nya adalah 1. Kalau L 2, M 3, dan N itu ada 4. Bu, dari mana bilangan-bilangan ini? Ini sudah ketentuan. Ketentuannya berasal dari sini. Ini ada atom ya, ini intinya. Nah, inti atom ini, inti atom ini dia mempunyai masing-masing lapisan. Lapisannya sangat banyak ya, tidak diketahui sampai berapa. Mempunyai masing-masing lapisan itu kita gambar 4 saja. Lapisan yang paling terdekat dengan inti atom diberi nama K. Karena dia lapisan yang paling dekat inti atom dan lapisan pertama, maka dia diberi nilai 1. Karena dia yang paling pertama nih, yang paling dekat nih. Nah, itu K. Lalu lapisan kedua ada 2. Lapisan ketiga M 3, dan lapisan keempat N 4 nilainya. Nah, jadi bilangan kuantum utama didapat dari sini ya. Kembali lagi ke soal tadi. Bilangan kuantum dari 18AR. Cara menentukannya, kita mengambil dari elektron yang paling terakhir kita ambil. Jadi, bilangan kuantumnya karena dia terletak di lapisan ketiga, di sini lapisan ketiga, kita lihat koefisiennya saja, maka bilangan kuantum utamanya 3, N-nya 3 ya. Nah, kalau misalnya Ibu minta berhenti di sini 2s2.
2s2. Maka bilangan kuantum utamanya 2. Begitu seterusnya. Kalau ada 3D 10, maka bilangan kuantum utamanya 3. Nah, lalu selanjutnya kita mencari bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L. Bilangan kuantum azimut menyatakan kedudukan elektron dalam subkulit. Kalau tadi dalam kulit, kalau yang ini dalam subkulit. Kulit dan subkulit itu beda ya. Jadi dalam konfigurasi elektron tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan, subkulit itu ada 4, yaitu S, P, D, F. Masing-masing mempunyai ketentuan nilai bilangan azimut atau L-nya, yaitu S itu 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Nah, bilangan kuantum azimut ini tadi kita dapat mengetahuinya dari sini. Dia berhenti di 3P pangkat 6. Kalau tadi bilangan kulitnya dilihat dari yang paling depan, sekarang yang belakangnya P, dia berhenti di P. Jadi karena P tadi nilai subkulitnya itu 1, maka kita tulis 1. Kalau misalnya Ibu minta berhenti di 3S pangkat 2, berarti nilai subkulitnya 0 karena dia berhenti di S. Ya, ingat ya, SPDF. Kalau S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Kalian sama bisa buka bukunya di halaman 40 ya, kalian perhatikan. Selanjutnya cara mencari bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Jadi, bilangan kuantum magnetik diambil dari sini. S, P, D, F. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau S itu dia punya elektron maksimalnya ada 2. Kalau P ada 6, kalau D ada 10, kalau F ada 14, ya kan? Nah, caranya seperti ini. Dalam bilangan kuantum magnetik itu, karena S mempunyai 2 elektron maksimal, jadi kotaknya hanya 1 dan itu jumlahnya 0 ya. Nah, lalu P lagi sebelah sini aja. P ada 6, berarti jumlah kotaknya ada 3. Yang paling tengah dikasih angka 0. Karena dia ada 1 ya di sini, berarti dia hanya sampai 1 saja bilangan kuantum magnetiknya. Yang ini yang sebelah kiri negatif 1, sebelah kanan plus 1. Nah, lalu di subkulit D. Subkulit D ada 10, berarti kotaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling tengah diberi angka 0. Di sini ada 2, berarti batasnya hanya 2 saja. Negatif 1, negatif 2, plus 1, plus 2. Selanjutnya 14. 14 berarti kotaknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cari tengah-tengahnya 0. Karena dia di sini tadi disebutkan 3, berarti batasnya hanya sampai 3 aja. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, kalau di buku itu bagian subkulit D dan F-nya salah ya. Jadi kalian jangan perhatikan yang di sana, kalian perhatikan yang di sini saja. Nah, setelah itu sudah dapat nih bilangan kuantum magnetiknya. Tadi kan ditanya dia berhenti di 3P pangkat 6.
kita lihat di sini ada elektronnya 6. Nah, berarti bagaimana pengisiannya? 3P pangkat 6 ya. Pangkat 6 kan? Kita ambil yang ini. 3P pangkat 6. Pengisiannya adalah begini. Ada 6 di sini. 1, 2, 3. Maaf, ini saya lupa. 1, 2, 3. Bawahnya lagi 4, 5, 6. Nah, dia berhenti di paling ujung, di plus 1. Dia berhenti di plus 1 dengan arahnya tanda panah kebalik ke bawah ya. Tanda panah berlawanan dengan jarum jam. Berarti karena dia berhenti di sini di plus 1, berarti dia bilangan kuantum magnetiknya plus 1. Plus 1. Nah, seperti itu. Pada pengisian bilangan kuantum magnetik tidak boleh seperti ini ya. Misalnya 3P pangkat 6. Misalnya kalian isi dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tidak boleh seperti ini. Kalian nanti tidak bisa membedakan arahnya kemana. Atau tidak boleh seperti ini. Kita tulis dulu semuanya. 1, 2, 3. Nah, di sini kan tidak jelas nih yang mana, ya kan? Tidak boleh. Nanti kalian tidak tahu cara menentukan bilangan quantum spin. Selanjutnya kita harus karena kita sudah memahami 3 bilangan ini tadi, kita lanjut ke bilangan quantum spin. Bilangan quantum spin menyatakan orientasi arah perputaran elektron. Jika searah dengan jarum jam, maka dilambangkan dengan panah setengah ke atas, searah jarum jam. Searah jarum jam seperti ini dilambangkan dengan panah ke atas, yaitu muatannya plus setengah. Lalu jika kalian berhentinya seperti ini, maka muatannya negatif setengah. Seperti itu ya. Tadi 3P pangkat 6. Kalian berhentinya ke bawah sini kan? Nah, berarti kalau dia ke bawah, muatannya, bilangan kuantum spinnya negatif setengah. Buat dulu ya. Negatif setengah. Nah, kalau misalnya ibu minta 3P pangkat 3, berarti bikin dulu bilangan kuantum magnetiknya, M-nya bikin dulu 0, negatif 1, plus 1. 1, 2, 3. Dia hanya berhenti di sini karena dia hanya minta 3 ya. Karena dia hanya minta 3, berarti dia berhenti di sini. Bilangan kuantum magnetiknya itu plus 1 berarti. Lalu bilangan kuantum spinnya, karena dia searah dengan jarum jam, plus setengah. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa menentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir 3P pangkat 6. Begitu.